ini dalam genggaman kita, sebagaimana doa daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak mau dunia ini masuk ke dalam hatinya. Di hatinya hanya ada Allah. Maka doanya, jadikanlah dunia beserta segala isinya berada di dalam genggaman tanganku, bukan dalam kolbuku. Di kolbuku hanya ada Allah. Artinya kita diminta oleh Sayyidina Ali dengan doa itu, kita mesti menguasai dunia. Kita mesti menguasai segala isinya dalam kekuasaan kita. Genggaman tangan bisa diartikan kekuasaan kita, kekuatan kita, ilmu kita, gitu ya. Nah, artinya di sini jangan sampai di hati. Ini doa yang pertama, motivasi kita bahwa kita mesti menjelajah dunia. Nah, kita lihat di dalam surat Ar-Rum, Al-Mulk ya, ayat 15, yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, artinya di sini ada ayat Al-Quran ya, bukan itu. Nah, ini perintah kita bahwa kita untuk mendapati rezeki gitu ya. Kemudian di Ar-Rahman juga bahwa wahai manusia dan jin, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan dari Allah, bisa dengan ilmu, bisa dengan rezeki yang kita minta, kita jalankan, bisa dengan segala macam cara yang kita minta dari Allah. Nah, ini ayat banyak sekali sebenarnya yang berkenaan dengan bagaimana kita untuk melintasi dunia ini, untuk kita traveling, untuk kita bagaimana menikmati rezeki dari Allah bertebaran di mana-mana. Ini perintah yang ujungnya adalah agar kita tahu ciptaan Allah sangat luas. Jadi kalau kita hanya di tempat kita saja, maka di situ kita juga mungkin ya, kita hanya tahu di area kita, kita nggak bisa belajar, Telia bilang, dan lain sebagainya. Oke, nah kita lihat di dalam hadis ada doa, ya, ada satu, bukan doa, ada satu keterangan hadis. 3 waktu diijabah atau dikabulkan doa yang tidak diragukan lagi, yaitu yang pertama doa orang yang terzalimi. Nah, jadi orang-orang yang terzalimi, maka doanya dikabul. Kalau kita dizalimi orang, wah sering ditolak, direndahkan, sering ya, doanya dikabul tuh. Jadi kalau seandainya ditolak, segera berdoa. Yang kedua, doa seorang musafir. Bapak Ibu, mohon maaf. Kita sering mendengar cerita-cerita ya, bahkan keterangan-keterangan bahwa ketika di Baitullah itu doanya dikabul di mana aja, di Multazam ya, kemudian di Raudhah, di tempat-tempat tertentu. Itu betul, ada hadisnya. Dan orang akan mencari bagaimana titik-titik doa di Baitullah yang dikatakan sebagai doa-doa kabul. Tapi kalau kita lihat dari hadis ini, orang musafir. Artinya apa? Ada yang sifatnya tempat, ada yang sifatnya momen. Saya meyakini dari hadis ini, ketika kita niat perjalanan, contoh kita mulai dari bandara, terbang, kalau kita seorang musafir menurut konteks hadis ini, berarti doa kita sudah dikabul. Nah, artinya tidak hanya, mohon maaf, hanya di Multazam, hanya di Raudhah, di Ka'bah, di tempat-tempat tertentu. Anda berdoa ketika di bandara, Anda berdoa ketika di pesawat, Anda berdoa ketika landing, Anda berdoa ketika take off, Anda berdoa ketika di hotel, Anda berdoa ketika di perjalanan. Kalau ini memang menjadi perjalanan musafir, saya meyakini hadis ini, Telia ya, ini adalah doa yang dikabul. Nah, kadangkala kita lupa. Kita tidak memanfaatkan momen ini sebagai di mana kita meminta sama Allah. Jadi kita nanti doanya di sana saja. Padahal di sini keterangannya adalah doa yang pasti dikabulkan, tidak ragu lagi adalah yang kedua, doa bagi seorang musafir. Musafir ya perjalanan di mana saja. Oke. Yang ketiga, orang tua pada anaknya. Kita lihat selanjutnya perkataan Imam Syafi'i. Pergilah meninggalkan tanah kelahiran untuk mencari derajat tinggi. Nah, ini jelas. Bersafarlah. Karena dalam safar, safar itu artinya perjalanan, banyak faedah manfaat. Yaitu apa? Melapangkan kesusahan hati, mencari kehidupan, ilmu,
beradab dan bergaul dengan orang-orang yang terpuji. Kita kenal kenapa ada mudik, karena orang melakukan safar, perjalanan. Untuk apa? Untuk melapangkan kesusahan hati, mencari kehidupan dan lain sebagainya. Artinya kalau kita bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini menganjurkan murid-muridnya untuk apa? Bersafarlah atau melakukanlah sebuah perjalanan. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin, perjalanan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, perjalanan seseorang hamba menuju Tuhan. Jadi ada perjalanan yang sifatnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Turki, Indonesia ke Eropa, Indonesia ke Mekah. Ini artinya perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka disebutlah safar. Nah, artinya safar secara fisik. Nah, artinya hadis tadi, apapun bentuknya, ini bisa menjadi kategori safar. Oke ya. Nah, yang kedua, safar juga disebut perjalanan seorang hamba menuju Tuhan. Nah, jadi kalau teman-teman hari ini ingin mendekatkan diri kepada Allah, ini juga perjalanan safar. Artinya perjalanan itu ada dua, perjalanan fisik dan perjalanan batin. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, dua-duanya menjadi penting. Kita melakukan perjalanan safar fisik, perjalanan atau safar batin. Oke. Nah, syukur-syukur dalam perjalanan fisik kita ada perjalanan batin atau spiritual. Tentu teman-teman para pensiar Baitullah yang datang ke Ka'bah, ke Baitullah, ke Tanah Suci hanya niatnya, saya mau jalan-jalan safar fisik saja, rugi. Syukur-syukur dua-duanya. Saya ingin perjalanan fisik dan batin saya. Ke negara lain, ke Eropa, atau ke Timur Tengah. Kalau niatnya saya hanya ingin perjalanan fisik, maka sayang. Saya mau perjalanan sebagai musafir, datang ke Turki dalam rangka perpindahan fisik saya. Saya datang ke sana, kemudian secara batin saya mempelajari sejarah, peradaban, dan negara-negara maju. Negara-negara maju ini menjadi penting kita pelajari. Kalau kita mau sukses, maka belajarlah kepada orang sukses. Kalau kita mau maju ini negara, belajarlah pada negara yang maju. Kenapa? Negara yang maju, dia punya bahasa, bahasa yang maju. Negara yang maju, dia punya budaya, budaya yang maju. Budaya antri, budaya profesional, budaya kepribadian yang bagus. Negara-negara yang maju punya masyarakat yang tidak pernah menyerah, tidak epesmer, apa epesmer? Tidak give up ya, selalu berpikir positif gitu ya. Itu adalah kepribadian bangsa negara maju. Cara dia bersikap, cara dia menghormati orang, cara dia makan, cara dia duduk, cara dia berkata-kata, cara dia SDM-nya, pola intelektualnya, pola sumber daya manusianya, itu berbeda gitu. Nah, kita ini mesti datang ke sana. Bahkan spiritualnya, ketuhanannya orang-orang yang maju, negara maju, ini juga patut kita tiru. Kalau kita nggak berbicara agama, yang penting dia adalah punya nilai spiritual. Mereka rajin berderma, bersosialnya bagus gitu ya. Kalaupun dia punya agama Muslim, biasanya orang-orang yang maju, dia sangat patuh kepada Tuhannya. Orang-orang agama non-Islam pun dia patuh kepada Tuhannya. Gitu. Ini adalah negara-negara maju yang kita potret gitu. Nah, jadi banyak sekali perjalanan pelajaran ketika kita datang ke sana. Nah, tentu teman-teman yang terbiasa ke tanah suci Mekah sana pun sama. Itu kita mesti memotret. Nah, jadi itu penting. Nah, jadi negara yang maju adalah negara yang memang punya pendidikan yang bagus. Jadi teman-teman kalau datang ke satu tempat, pelajari tuh. Tidak hanya fisik. Ada dia punya pendidikan, pendidikannya maju. Dia punya kesehatan. Bagaimana pola kesehatannya dia pasti maju. Dia cara disiplin diri dia membuang sampah, begitu kan? Itu maju. Bahkan negara-negara maju seperti itu biasanya dia juga punya tata kelola yang bagus, kejujuran yang bagus ketika kita tertinggal sesuatu. Padahal kadang dia bukan muslim, tapi dia punya satu belief bahwa kita ini harus menghargai orang, ini bukan milik kita, maka dia tidak akan mengambilnya dan lain dan lain dan lain.
Ini contoh-contoh. Dan saya dapatkan juga dari beberapa orang ya, dari leader-leader Armina yang banyak ke luar negeri, ke Eropa, ke Timur Tengah, Masya Allah. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari setiap itu. Dan tentu orang-orang yang bisa datang ke satu tempat negara-negara maju, dia punya perasaan, punya sensasi yang berbeda. Kemudian dia punya kesimpulan. Dan biasanya dia punya rencana ke depan, saya harus ngapain. Begitu. Dan hebatnya lagi, orang-orang yang sering datang ke tempat yang lain, dia mohon maaf, dia tidak merasa pintar. Kenapa? Ada orang kadang merasa pintar, hebat di kandangnya sendiri gitu ya. Di atas langit padahal ada langit. Andai kan dia keluar, ternyata di sana banyak orang lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih berkemajuan. Maka kita merasa, oh ternyata betul, saya harus belajar, dan saya harus belajar, dan saya harus belajar. Jadi itu juga sebagai dalam rangka kita merendahkan hati kita. Baik, nah itu kita pendekatan agama bahwa ternyata safar itu, perjalanan itu ternyata dianjurkan ya. Kita udah mengambil referensi daripada Al-Qur'an, dari hadis, kemudian kita mengambil referensi dari ulama, kemudian juga kita mengambil beberapa perjalanan-perjalanan yang lainnya dari perspektif Islam, agama. Baik, selanjutnya saya akan masuk sedikit satu slide yang terakhir, itu adalah dari pendekatan NLP. Di NLP ada namanya proses dream building dan outcome setting dalam NLP. Apa sih dream building? Ini sebenarnya saya hanya mengganti nama, Telia. Saya sudah apa ya? Kan ada mimpi gitu ya, mencapai mimpi, impian. Meaningnya itu sudah apa ya? Biasa aja. Saya ganti dream building. Yang kedua outcome setting. Wah, keren bahasanya. Sebenarnya artinya itu apa? Goal setting. Kalimat goal setting tuh menjadi meaningnya nggak bagus ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ikut pelatihan dan dia nggak berhasil. Akhirnya dia memaknai jadi negatif goal setting. Saya kasih ganti namanya outcome setting. Gitu ya. Jadi orang NLP bisa bolak-balik kita ganti-ganti. Yang penting meaningnya menjadi powerful gitu ya. Nah, contoh kita udah dengar ya, biasa FAKOG, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. Saya ganti. Sight, hearing, touch, smell, taste. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang datang ke satu tempat, dia melihat, dia akan merekam gitu. Di alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar itu kan 88%. Ini menguat. Kalau Anda punya kamera, cekrek, lama-lama pudar. Dan lama-lama kalau di handphone atau laptop, bisa jadi hilang begitu saja. Seiring dia error, datanya hilang ceritanya. Tapi ketika datang, berbeda orang yang pernah ke Baitullah dan tidak pernah ke Baitullah secara fisik itu berbeda. Orang yang tahu Baitullah secara fisik dan tidak datang secara fisik berbeda. Secara fisik dia datang visual, sight dia melihat. Ini Ka'bah, seperti ini, seperti ini. Satu lintasan visual dia sekali, ini banyak cerita yang bisa dia ceritakan. Jadi contoh saya melihat Telia, Z, sight nih. Ini kalau saya ceritakan tentang Telia atau orang nanya tentang Telia, ini sudah banyak ceritanya. Dari sight, dari visual. Ketika kita ke Turki ngelihat set secara sight, langsung apa? Ini banyak ceritanya. Di memori itu langsung masuk. Karena pikiran ini bisa merekam itu dalam satu hari 70.000 lintasan dalam NLP. Maka kalau ditanya, apa sih yang paling tidak berhenti dalam hidup ini? Adalah pikiran. Pikiran yang mana? Pikiran bawah sadar. Kita punya mata. Hai mata, berhenti, berhenti dia. Tangan gerak-gerak. Hai tangan, berhenti, berhenti dia. Tapi kalau pikiran stop, nggak bisa. Dia akan terus bergerak. Hebatnya kalau kita lihat yang negatif, maka dia bergerak terus mencari referensi yang negatif. Tapi kalau dia melihat yang positif, dia akan bergerak terus mencari pendukung teman-temannya yang positif. Dan itu lintasannya dalam pikiran kita 70.000 menurut penelitian. Ini baru kita lihat. Nah tentu beda dong ketika Budian datang ke Turki, ke Eropa dengan orang yang belum pernah datang. Berbeda hanya dengan satu sight visual. Yang kedua adalah hearing. Dengan apa? Auditory. Suara anginnya mungkin berbeda gitu ya. Suara pesawatnya berbeda, suara hotelnya berbeda, suara kotanya berbeda. Ini hanya terekam di alam bawah sadar.
dan ini masuk betul menjadi pelengkap di alam bawah sadar. Kemudian apa? Touch ini. Kita menyentuh. Menyentuh ini luar biasa. Kita sentuh. Orang yang menyentuh dan tidak berbeda. Ada gelas, oh itu panas, tapi belum menyentuh. Yang satu disentuh. Dengan kinestetiknya dia akan cerita banyak tentang apa yang disentuh. Karena yang bisa mendapatkan informasi itu adalah visual, auditori, dan yang ketiga adalah kinestetik. Dari sentuhan orang banyak cerita dan referensi. Kita bisa menyentuh bagaimana masjid-masjid di sana, tempat-tempat wisata di sana. Kita bisa menyentuh kaki kita menginjak secara kinestetik. Itu berbeda. Ini menjadi informasi yang luar biasa. Kemudian lanjut kepada smell kita, olfaktori, aroma kita. Mungkin aroma bunganya, aroma parfumnya, aroma daripada orang-orangnya, lingkungannya. Ada karakter yang berbeda setiap tempat aromanya. Kita aja ketika di Jakarta, aroma Jakarta dan Bogor itu beda kalau pagi hari. Pagi hari di Jakarta pengennya minum es gitu. Kalau di Bogor pengennya bubur ayam kan dari aroma alamnya. Kayak kita aroma panas, aroma habis hujan, itu kan beda. Nah, apalagi kita berbeda negara, beda musim, beda cuaca, ini juga menjadikan senses itu adalah indrawi yang merekam dan masuk ke alam bawah sadar. Kemudian gustatori, kita tesnya apa nih? Kita beda ya. Saya ingat betul ketika ada mentor kita dari Jepang gitu ya. Mas Iban, sini Mas Iban, coba bedain deh, bedain deh. Sama-sama kue kok beda ya? Kue yang dibuat di negara Indonesia dan di Jepang gitu ya. Dari kuenya gitu kan, aroma dolarnya, semua itu masuk ke alam bawah sadar. Dan hebatnya indrawi kita ini akan memproses di alam bawah sadar karena pikiran kita nggak berhenti dan ini nantinya menjadi blueprint, menjadi mapping, citra diri. Nah, orang-orang yang punya citra dirinya bagus, dia akan berpikir ke depannya menjadi bagus, 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 bagus. Karena dia punya gambar. Tapi kalau orang yang tidak punya gambar bagus dari indrawinya, dari 5 indrawinya ini, dia akan cita-citanya, mimpinya ke depannya biasa-biasa saja. Nah, maka bersyukurlah teman-teman para pensyar Baitullah yang punya anak, yang anaknya sudah diajak kemana-mana. Karena dia akan merekam, dia punya blueprint yang bagus, dan itu manfaatnya untuk mimpi dia ke depan. Jadi selama dia perjalanan, dia dengan fakoknya membuat semacam dream building, kemudian ke depannya dia juga terjadi outcome setting yang bagus atau mempunyai mimpi-mimpi yang bagus ke depannya. Jadi Bapak Ibu sekalian tentu berbeda. Orang yang datang dan orang yang hanya katanya, 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 katanya. Semoga kita tidak hanya katanya, kata Telia, kata Budian, kata Pak Yogi, tapi kita datang bersama mereka di tempat-tempat yang dimana kita bisa belajar dari sensis kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Telia, itu yang bisa disampaikan pendekatan agama dan NLP. Kita akan dengarkan nih pendekatan praktisioner safar kita. Ya, menarik banget nih Pak Subhan. Karena kan nggak semuanya orang suka bepergian gitu. Jadi ada yang ya dia nyaman di rumah gitu, atau enggak mungkin bukan nyaman di rumah, tapi dorongan untuk keluar, untuk berangkat keluar atau untuk melakukan perjalanan tuh nggak banyak gitu loh. Dorongannya itu nggak kuat gitu. Mungkin karena pergaulannya mungkin gitu kan tidak mengarah ke sana gitu. Padahal kan bisa jadi itu bisa meng-upgrade diri gitu. Jadi, nggak ada keinginan gitu untuk keluar gitu. Nah, ada lagi yang dia ada keluar pengen tapi kesempatannya belum ada. Ada yang kesempatannya ada tapi uangnya belum ada. Nah, ini banyak ya, banyak faktor gitu. Tapi intinya adalah paling tidak kita punya dorongan dulu gitu ya, seperti apa yang Pak Subhan sampaikan, bahwa kita harus tahu bahwa setiap perjalanan itu bisa menjadi, membawa energi positif untuk kita, tergantung kita membawanya kemana gitu ya. Nah, pada hari ini